Manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Muhammad wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para rawuh sedanten jamaah sholat maghrib di Masjid Baitus Syakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua, kita lanjutkan pada malam hari ini dengan fasohah kita atau pengajian tentang belajar tajwid disertai maknanya. Semoga pengorbanan kita semua, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, selalu dipandang dan dijadikan amal jariah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran ini nanti di yaumil kiamah tentunya selalu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apalagi hujan deras panjenengan sami tetap istiqomah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada Suratul Takatsur ya. Suratul Takatsur halaman 600. Sampun kepanggih sedaya nggih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kita ingat-ingat lagi pengucapan atau pelafalan sa, si, su ya. Ujung lidah ditempelkan ujung gigi sanaya ulya atau ujung gigi seri yang atas. Su nih, sa, si, su. Kata ya. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, di sini ada ro. Yang satu roknya sukun asli. Kemudian sebelumnya ada harokat dhammah, zur gitu, zur. Nah, maka di sini kalau dalam ilmu tajwid dibaca tafkhim atau tebal ya. Zul. Nah, kemudian kalimat maqabir. Nah, ini ra juga. Dia sukunnya karena waqaf atau berhenti. Kemudian sebelum ra huruf hijaiyah ba itu berharokat apa? Kasroh, maka dibaca tarkik atau tipis ya. Nah, nah, beda dengan zul. Nah ini tebal. Maqabir, nah ini tipis ya. Nah, sebagian ulama cara membaca ro yang tipis atau tarkik, nah,
Ini kedua ujung lidah ini ditarik kayak orang senyum itu. Bin, nah makanya hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini pengucapan saufa. Ini kadang bunyinya kurang sempurna. Nah, yang sempurna sau, bukan sau. Nah, antara bunyi o dengan wa dengan u. Nah, yang benar adalah u. Sau bukan sau, gitu ya. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ini pada kalimat lau bukan lau, gitu ya. Jadi bunyi u yang benar ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Nah, lanya dibaca pendek ya, karena tidak ada tanda-tanda mat ya. Kemudian wun, nah ini nun bertasydid dibaca gunnah atau mendengung. La tarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Nah, kita memperhatikan panjang pendeknya. Summa, nah ini ma-nya pendek. Summa latarawunnaha. Ya, ada dua mendengung. Pertama mim bertasydid, summa. Kemudian yang kedua nun bertasydid. Ya. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Nah, di sini ada tiga yang mendengung ya. Summa satu, kemudian lunna, nah, ini juga mendengung. Adapun yauma idzin anin dzin anin, ini dibaca izhar atau jelas. Kemudian yang ketiga anin naim. Kita contohi tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.
Nah, shad cara mengucapkan ujung gigi atas ditempelkan ujung gigi yang bawah, jadi rapat giginya. Kemudian ujung lidah dipancatkan atau ditempelkan kedua gigi tersebut, ya, gigi di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian sifatnya shad adalah isti'la yang berbeda dengan sin. Nah, maka tengahnya lidah, nah, ini diangkat ke atas. Wal asr. Oke. Innal insana lafi khusr. Nah, ini kalau seandainya mau diwasolkan, digandeng dengan ayat setelahnya boleh, karena kalau berhenti di sini sebenarnya juga boleh, karena memang dari Nabi di sini ayat yang kedua. Tapi kalau seandainya mau diwasolkan atau digabung dengan ayat berikutnya juga boleh, karena artinya nanti semua manusia dalam kerugian, ya, kecuali ya, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman tadi, semua manusia kok dalam kerugian, ya ada pengecualian. Sebagian ulama menggabung dengan ayat yang berikutnya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran kita setiap satu huruf Allah melipat gandakan ganjarannya minimal 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita jelaskan makna dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah At-Takatsur. Surah ini diturunkan di Mekah, ya. Ayat pertama yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai-sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Sekali-kali tidak, kelak kalian pasti akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak pasti kalian akan mengetahuinya. Ayat berikutnya yang kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat ini menerangkan tentang apa? Orang kok hanya memikirkan kehidupan duniawinya saja, ya. Maka di sini tafsirannya syaghalakum an taatillah. Kemegahan duniawi yang sekiranya
melalaikan orang tersebut dari taat kepada Allah. Ada juga orang kaya raya, megah, tapi dia tetap taat kepada Allah, nanti tidak masuk dalam ayat ini. Yang dicela itu siapa? Orang yang bermegah-megahan dalam kehidupannya, mungkin dalam rumahnya, dalam kendaraannya, dalam berpakaiannya, dalam makan dan minumnya kok selalu bermegah-megahan sehingga melalaikan dirinya dari taat kepada Allah. Dipanggil untuk sholat nggak datang. Kalau sudah duitnya banyak, dipanggil oleh Allah untuk zakat nggak mau bayarkan zakat. Naudzubillah min dzalika. Di sini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. At-takatsur bimana at-tafakhur bil amwal, bermegah-megahan, berbangga diri dengan harta. Sampai tingkatannya apa? Tidak ada tobat lagi, hatta zurtumul maqabira, sehingga kalian yang bermegah-megahan itu melalaikan perintah Allah, melalaikan agama Allah sampai masuk ke dalam kuburan. Inilah bermegah-megahan yang dicela dalam surat At-Takatsur ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla saufa ta'lamun, kalau kalian hanya bermegah-megahan sehingga melalaikan untuk taat kepada Allah, melalaikan untuk taat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak, pasti kalian akan tahu akibatnya. Siksaannya itu akan tahu. Maka disinilah orang itu ketika bermuamalah dengan harta, bermuamalah dengan jabatan, kok sampai lalai, ya di sini Allah celah di sini. Maka dari itu para alim ulama menasihati bahwasanya orang hidup di dunia itu kan sebentar saja, ibaratnya mampir minum katanya itu. Maka kalau begitu ya kita membawa bekal untuk ibadah kepada Allah itu secukupnya. Nah kadang ada orang itu, wah itu kalau Pak Yai itu kok hartanya banyak. Nah Pak Kiai itu hartanya banyak, kebutuhannya juga banyak. Karena yang diopeni, yang diayomi bukan hanya keluarganya saja, gitu. Umatnya di madrasah, umatnya di majelis taklimnya, umatnya di kampungnya, di desanya. Itu para alim ulama seperti itu. Nah maka ini kalau terjadi dalam diri kita, kalau kita selalu bermegah-megahan hanya memikirkan kemewahan dunia sampai lupa kemewahan akhirat, nah ini kita perlu istighfar kepada Allah. Karena sudah diingatkan, kalau saufa ta'lamun, jangan seperti itu, pasti kalian akan tahu akibatnya kalau sampai kalian hanya mengejar dunia saja, mengupayakan kemewahan dunia saja. Nah, istilahnya loh, sebagian ulama apa? Sibuk mikirkan hidup enak sampai lupa mikirkan mati enak. Itu. Nah, maka di sini diingatkan oleh Allah, kalla saufa ta'lamun. Bahkan peringatan dari Allah sampai diulang 2 kali. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Pasti ya, jangan seperti itu. Pasti kalian akan mengetahui bagaimana akibat kalau kalian semua itu hanya bermegah-megahan urusan dunia sampai-sampai lupa akhirat, sampai-sampai lupa mengamalkan agama Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Oh, tidak seperti itu. Seandainya kalian mengetahui ilmu yang seyakin-yakinnya, ya, ilmu yang menjadikan orang itu menambah kemantapan iman kepada Allah, menambahi kekuatan yakin yang ada di dalam hati kepada Allah. Nah, maka tentunya kalian tidak akan berbuat seperti itu. Gak akan bermegah-megahan sampai lupa, bermegah-megahan sampai maksiat kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka Allah langsung meringatkan, la tarawunnal jahim, sungguh maka kalian akan melihat neraka jahim. Bagi orang-orang yang sibuk memikirkan urusan perutnya saja, memikirkan urusan megahnya berpakaian, berkendaraan, bertempat tinggal. Nah ini kalau dia sampai melupakan agama Allah, melupakan sholat, melupakan birrul walidain, merupakan silaturahim dengan tetangga, silaturahim dengan sanak famili, ya pasti nanti akan melihat
siksaannya di neraka jahim. Semoga Allah selamatkan kita semua, Pak. Nah, karena para sahabat itu juga, Masya Allah, ada yang hartanya itu sampai 5 triliun juga ada. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu banyak juga artinya. Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang masih itu rekening beliau masih ada. Tapi dunia, kemegahan, kemewahan itu hanya di tangan beliau-beliau saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Nah, buktinya Sayyidina Umar begitu dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, langsung beliau tinggalkan semua kesibukan-kesibukan, langsung menuju masjid mengerjakan sholat berjamaah. Begitu juga Sayyidina Utsman malam hari tahajudnya itu, walaupun harta beliau banyak melimpah ruah, malam hari kalau tahajud dalam 2 rakaat mengkhatamkan 30 juz 2 kali. Nah, 2 kali khataman. Rakaat pertama 30 juz, rakaat kedua 30 juz. Nah, apa mungkin, Pak? Ya kalau Allah sudah berkehendak memberikan barokah dalam waktu, memberikan barokah dalam bacaan, ya mungkin saja. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian hadirin yang mulia, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini kata tafsir Jalalain, takkidun, sungguh kalian juga akan melihat neraka jahim itu dengan betul-betul keyakinan. Maksudnya bukan hanya cerita belaka, gitu. Nah, ini bagi orang yang bermegah-megahan tadi, berbangga-bangga dengan duniawinya sampai lupa akhiratnya, lupa agamanya. Kemudian ayat berikutnya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lah, baru nanti ketika sudah masuk ke neraka atau ke akhirat sana, baru akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan itu. Nah, kamu diberi mobil, pernah nggak mobilnya itu dibuat ngangkut jamaah pergi Jumatan, pergi ke majelis taklim. Nah, diberi rumah mewah, pernah nggak rumahnya dibuat menerima tamu? Nah, karena termasuk zakatnya rumah, kata sebagian ulama itu menerima tamu dan menjamu tamu. Diberi harta banyak, usaha banyak, jabatan tinggi, pernah nggak nikmat Allah tersebut itu digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, digunakan untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah, digunakan untuk menyatuni kaum duafa dan masakin, pernah nggak? Nah, maka di sini akan ditanya oleh Allah. Sampai katanya itu, ada sebuah riwayat itu, orang punya cangkul 1, itu ditanya oleh Allah itu, wah, bermacam-macam. Nah, ini pegangan cangkulnya itu dari mana? Kamu buat dengan cara yang halal atau tidak? Kamu beli cangkulnya itu duitnya dari mana? Dari sumber yang halal atau tidak? Semacam-macam. Makanya sebagian alim ulama itu supaya harta-harta kita itu tidak ditanya oleh Allah, maka harta tersebut, pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada dia, semuanya diniatkan untuk agama Allah, semuanya diniatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, kemudian surat Al-Asr, ya. Surat Al-Asr di sini Allah turunkan di Makkah. Ini jumlah ayatnya hanya 3. Nah, jadi dalam Al-Quran ini ada 3 surat yang jumlah ayatnya sedikit, hanya 3, yaitu surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, kemudian yang ketiga surat An-Nasr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi ayat ini walaupun ayatnya, surat ini walaupun ayatnya 3, tapi kandungan maknanya luar biasa. Allah bersumpah demi masa, bahkan untuk mengokohkan kalam selain Allah bersumpah, Allah mendatangkan dalam surat ini huruf taukid, inna. Innal insana lafi, lamnya juga lam taukid lagi. Jadi untuk mengokohkan kalam yang ada dalam surat Al-Asr di sini ada 3. Yang pertama dengan sumpah, kemudian dengan inna, dengan lam taukid.
Jadi kalau diterjemahkan bebas itu demi masa, sungguh-sungguh seluruh manusia itu dalam kerugian. Yang tua rugi, yang muda rugi, yang miskin rugi, yang kaya rugi, yang rakyat rugi, yang pejabat rugi, yang bodoh rugi, yang alim juga rugi. Ya, baru illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal yang soleh. Jadi untuk mengeluarkan diri kita dari digolongkan menjadi manusia yang merugi, syaratnya ada 3 di sini. Ya, pertama, iman kepada Allah, iman kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, iman kepada hari akhir, iman kepada rukun-rukun iman yang ada 6. Ya. Kemudian yang kedua, nggak cukup iman saja, wa amilus sholihat, harus berbuat amal-amal baik, amal-amal yang soleh. Nah, amal yang soleh itu yang paling inti dalam agama Islam itu namanya sholat. Bahkan dikatakan sholat itu roksul amal, kepalanya seluruh amalan. Ya, itu adalah sholat. Maka insya Allah kita jaga sholat ya. Ya, jaga sholat dengan berjamaah di masjidnya Allah, di musola-musola, langgar-langgar ya. Kemudian amal soleh yang berikutnya banyak sekali. Zakat, nah, zakat ini untuk yang wajib. Sedekah, nah, ini sunnah. Puasa juga ada yang wajib, puasa bulan Ramadan, puasa nazar juga wajib. Kemudian amal soleh dalam urusan puasa, boleh puasa Daud, puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Banyak lagi puasa-puasa yang lain. Kemudian haji, ini juga termasuk amal soleh. Haji dan umroh, kalau orang baru pertama kali maka hukumnya adalah wajib. Kalau sudah yang kedua kali, ketiga kali, hukumnya adalah sunnah. Kemudian amal soleh lagi yang bisa menjadikan ganjaran kita selalu bertambah dan mengalir terus sampai hari kiamat. Itulah amalan yang namanya mengajak kepada orang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini saling berpesan. Ini termasuk amal soleh juga. Ya. Bahkan sebagian alim ulama kita mengatakan mengajak orang kepada kebaikan itulah namanya ummul a'mal, induknya atau ibunya seluruh amalan. Seperti seorang ibu bisa melahirkan anak, ya, nanti anaknya melahirkan anak lagi menjadi cucu, cucunya kalau sudah nikah melahirkan anak menjadi buyut. Nah, terus. Nah, itulah amalan yang namanya watawasau bil haqqi. Maka ada sebuah hadis diriwayatkan, ada umatnya baginda Nabi nanti ketika di akhirat dikagetkan, dikejutkan dengan amalan-amalan yang dia merasa dulu nggak mengajarkannya, mengamalkannya, ya. Tapi dia mengajarkan atau mengajakkan kepada orang lain. Ada orang itu di dunia nggak pernah bangun pondok, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah hafid Al-Quran, tapi dia menyemangati orang lain, membacakan fadilah-fadilah kepada orang lain. Fadilahnya membangun masjid, fadilahnya menghafalkan Al-Quran, fadilahnya amal jariah berupa bangun pondok pesantren. Nah, akhirnya orang yang dia beritahu tentang fadilah-fadilah tersebut, Allah bukakan hatinya untuk mengerjakannya. Akhirnya orang yang menyampaikan di akhirat kelak dikaget, ya dulu saya kok dapat transferan ganjaran bangun masjid, dulu saya kok dapat ganjaran hafid Quran. Nah, akhirnya tanya kepada Allah, ya Allah, ini pahala dari mana? Saya merasa nggak pernah mengamalkan ini semua. Maka Allah menjawab, wahai hambaku fulan, kamu dulu pernah mengajak orang lain, mengajak bangun masjid, akhirnya dia mau, tergugah hatinya bangun masjid, inilah ganjarannya. Nah, kamu dulu pernah mendatangi tetanggamu, nah, akhirnya anaknya dipondokkan menjadi hafid Quran, nah inilah ganjarannya. Nah, maka inilah bagaimana supaya kita itu tidak digolongkan manusia yang rugi. Lah ini kita hendaknya usaha watawasau bil haqqi, insyaallah ya. Nah, minimalnya kepada keluarga.
anaknya, istrinya, cucunya. Nah, waktunya sholat diajak sholat, waktunya puasa diajak puasa, waktunya zakat juga diajari zakat, diajari juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sopan santun yang baik, budi pekerti yang baik. Nah ini. Begitu juga watawasau bil haqqi. Nah, misalkan orang itu menjadi seorang guru, menjadi ustadz, nah, guru di sekolahan, ustadz di madrasah, dia selalu membimbing anak didiknya, selalu mengarahkan kepada kebenaran. Nah ini bisa menjadi amalan yang namanya watawasau bil haqqi. Nah kalau saya nggak menjadi guru Pak, nggak menjadi ustadz, gimana? Bolehlah teman akrab kita diajak kepada kebaikan. Nah, teman kita di kantor diajak untuk mengamalkan sholat, diajak untuk mengamalkan amal-amal soleh yang lain. Ya, sehingga mungkin suatu saat Allah bukakan pintu hatinya, dia sadar mau menjalankan syariat agama Allah, mau menjalankan akhlak dan budi pekertinya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang pernah ngajak dia mendapatkan kiriman ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya watawasau bis sabr. Berpesan saling menasehati urusan kesabaran. Nah, termasuk ngaji ini kan perlu sabar ya. Nah, apalagi hujan. Ya. Termasuk kesabaran, mengajak anak itu untuk sabar, ya, keluarga untuk sabar, taat kepada Allah. Nah, karena kesabaran itu katanya ada 3. Sabar ketika taat kepada Allah, jangan sampai ketaatan yang kita kerjakan terus hilang, jangan sampai. Tapi kita berusaha menjadi orang yang istiqomah. Kemudian sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, ini juga perlu sabar. Kalau orang sudah punya uang banyak, kadang godaannya kan bermaksiat, ya. Nah, maksiat kesana kemari, menghabiskan hartanya, menghambur-hamburkannya, kita sabar, meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, sabar di saat kita sedang diuji, mendapatkan ujian musibah, mendapatkan ujian malapetaka, mendapatkan ujian mungkin sebagian keluarga agak nggak karu-karuan. Nah ini kita tetap sabar. Nah, maka di dalam Al-Quran pun ada doa kesabaran. Rabbana afriq alaina sabrau wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkau tuangkan kesabaran dalam hati kami. Wa tsabbit aqdamana, dan Engkau tetapkan, kokohkan langkah-langkah kami untuk menuju ketaatan kepadamu ya Allah. Wangsurna alal qaumil kafirin, dan Kau tolong kami ya Allah untuk melawan orang-orang yang kafir. Nah, termasuk kafir itu kadang kan sifat yang ada dalam diri kita, sifat tidak terima kasih kepada Allah, gitu. Sifat kita ngersulo itu apa? Mengeluh. Diberi ini masih kurang, diberi itu masih kurang. Nah ini sifat yang ada dalam diri kita. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya ditolong untuk mengalahkan sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa menit ke depan menunggu sholat isya atau menunggu adzan isya, mau berdiskusi atau bertanya silahkan. Oke, monggo. Oke, baik. Kita sering mendengar orang baca amin setelah Al-Fatihah. Iya. Itu ada yang bermacam-macam medianya. Iya. Ada yang cepat belum selesai amin, walaupun amin gitu. Iya. Cepat gitu. Tapi ada juga yang lain tidak sama atau intonasinya. Amin. Kadang-kadang menjadi sedikit kaget orang lain. Yeah. Nah itu mungkin ada bahasa-bahasa atau yang dilakukan dalam mengucapkan amin, yang diamini dan mengucapkan. Yeah. Jadi tertibnya mengucapkan amin, a ini dipanjangkan 2 harokat, kemudian min boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, sampai boleh 6 harokat. Ini kalau dalam bahasa tajwid seperti itu.
Kemudian mengucapkan amin, memnya tidak ditasdid. Kadang kan amin. Nah, ini keliru juga. Ya. Kemudian maknanya amin itu sendiri adalah istajib lana du'aana. Ya Allah, Engkau kabulkan, Engkau ijabahkan doa kami. Karena isinya Fatihah itu kan doa, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang Engkau marahi dan orang-orang yang tersesat. Nah, maka setelah itu kita dalam membaca suratul Fatihah disunnahkan untuk membaca amin. Ya Allah, Engkau kabulkan doa kami. Nah, adapun bacaan amin di dalam sholat ini kalau kita menjadi makmum, tertibnya jangan langsung, tunggu sejenak. Nah, biar Pak Imam atau Pak Yai yang menjadi imam sholat itu ada jeda nafas, ya, setelah membaca waladhdallin, nafas sejenak baru mengucapkan amin bareng-bareng. Amin. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat, doanya malaikat itu adalah doa yang makbul, tidak pernah ditolak, karena malaikat selalu taat kepada Allah. Lah, di antara doanya malaikat itu bareng dengan kalimat aminnya imam. Nah, maka ini bila mana aminnya makmum kok bareng dengan aminnya imam, maka di sini doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang kita minta ketika dalam sholat, yaitu supaya kita selalu diberikan petunjuk dengan jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Ngaten, nggih. Nggih, wonten malih ingkang badhe nggih, monggo, Bapak. Saya kemarin ikut sholat di masjid Pondok Gede. Nggih. Tapi di sana itu setelah adzan nggak langsung sholat. Nggih. Masih baca Al-Quran terus setengah jam lebih. Nggih. Yang saya tanyakan, kan sholat fardu ini yang paling baik tepat waktu. Nggih. Gimana menyikapi saya? Nggih, begini. Jadi ada hadis yang menerangkan tentang fadilahnya as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran para alim ulama. Ada yang menafsiri di awal waktu, ada yang menafsiri yang penting tidak keluar dari waktu yang disyariatkan. Nah, kemudian ada juga fadilah-fadilah yang menerangkan tentang khusyuk dalam sholat. Begitu juga fadilah yang menerangkan tentang banyaknya orang yang hadir dalam sholat jamaah. Maka para alim ulama mengatakan fadilah yang berkaitan dengan zatnya ibadah itu sendiri. Zatnya ibadah kan termasuk khusyuk, gitu. Karena khusyuk itu dikerjakan di dalam sholat. Kemudian kasratul jamaah, banyaknya orang yang hadir dalam jamaah, itu juga termasuk zatnya ibadah. Karena jamaah yang banyak ini bareng-bareng mengerjakan sholat. Nah, jadi ada dua fadilah. Fadilah berkaitan dengan waktu, yaitu mengerjakan di awal waktu. Tadi ada dua pendapat juga yang mengatakan yang penting tidak keluar dari waktunya. Lah, kemudian ada fadilah yang berkaitan dengan khusyuk, kemudian berkaitan dengan banyaknya jamaah. Ini kembali kepada zatnya jamaah, zatnya ibadah. Lah, maka fadilah yang berhubungan dengan zatnya ibadah itu lebih afdal daripada yang hanya berkaitan dengan waktunya ibadah. Makanya di Temboro, Nyon Sewu, santri-santri diajari baca Quran dulu, zikir dulu, ya, sholat qobliyah, kemudian bermunajat kepada Allah, sehingga begitu masuk sholat fardu, hati ini sudah betul-betul siap untuk khusyuk kepada Allah. Begitu juga kalau misalkan kok begitu adzan langsung qomat, yang jamaah kan sedikit. Nah, ini kan akhirnya mengurangi fadilahnya ibadah yang berkaitan dengan zatnya ibadah itu. Maka agak diakhirkan supaya santri-santri atau orang kampung itu berkumpul banyak di masjid. Ya, begitu juga misalkan wabil khusus bagian ulama itu kan sholat asar. Ya, sholat asar kan sampai diakhirkan itu toh.
Nah, ini kan berkaitan dengan itu tadi, banyaknya orang yang hadir dalam jamaah. Karena nyuwun sewu di daerah kita banyak petani, tukang batu, tukang kayu. Kalau sholatnya itu jam 3 itu kan istilahnya apa? Nggih kan nanggung. Kerjanya kan belum selesai gitu. Nah, akhirnya yang bisa hadir dalam sholat jamaah itu sedikit. Nah, maka Kiai mensiasati tadi diakhirkan saja sambil mengumpulkan orang-orang kampung supaya hadir dalam sholat jamaah. Dan nyatanya alhamdulillah bisa berhasil. Yang jamaah asar pun banyak, shopnya penuh. Oke. Jelas Pak ya? Oke, alhamdulillah. Itu menurut kebijakan masing-masing. Mungkin di daerah yang seperti itu seandainya diakhirkan juga yang sholat jamaah juga sedikit kan. Yang mendingan kalau begitu kita mendapatkan fadilahnya awal waktu. Tapi kalau seandainya bisa ya awal waktu ya fadilah awal waktu didapatkan, fadilahnya banyaknya yang dari jamaah didapatkan, ya itu lebih baik. Nggih. Wonten malih kang dipun tanglet-tangkan monggo. Nggih, monggo. Huruf wawu itu bisa dibaca u ya. Terus itu ada dua yang ada sawu itu ya. Bukan sawu, ada wawunya. Sawu, nggih. Iya, itu ada yang baca sawu, ada yang sawu. Yang benar yang mana? Saufa. Kalau wawunya itu sukun ya saufa ta'lamun. Ya, kalau sawu itu wawunya 2. Nah, sawu itu wawunya 2. Yang satu tasdid, yang satu wawunya itu menjadi huruf mat. Sawu sufufakum, kalian semua luruskanlah saf-saf kalian. Nah, ini Nabi kalau sebelum sholat gitu. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena meluruskan shaf termasuk dari kesempurnaan sholat. Jadi wawunya di situ tasdid sawu. Nah, kemudian wawu yang kedua sukun menjadi huruf mat. Jelas asik ya? Alhamdulillah. Wonten malih kang badhe tanglet monggo cekap. Nggih, kita waos sareng-sareng surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai
ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian